Kita lanjutkan belajar tentang Project Based Learning pada pemrograman web masih di Guru Merdeka kelas 11. Di video yang ke-32 masih di CSS Bootstrap. Pada bagian yang ke-8 kita akan bicara tentang tabel. Kita ke materinya. Kita buka dulu getbootstrap.com, kemudian kita cari materi tentang tabel. Kemudian kita enter. Di sini kita dapatkan contoh-contoh penggunaan dari tabel. Jadi di sini ada header, kemudian ini ada isi. Jadi ini ada head, kemudian bawahnya ada body, ada tabel, kemudian tabel head, kemudian TR, kemudian ini adalah tabel heading, kemudian ini TR baris, kemudian ini tabel kolomnya. Untuk penambahan dari kolom nanti silakan dicoba penggunaan dari scope, kemudian call ini bisa dicoba, dan ini juga ada scope sama dengan row. Jadi di dalam T-body, kemudian isinya adalah 1, jadi ini, kemudian ini 2, ini 3, kemudian ini, dan seterusnya. Juga terdapat call span, ini sama dengan di HTML di materi sebelumnya. Kita akan coba lakukan copy saja dulu, kemudian kita ke VS Code. Di sini saya siapkan sebuah tempat, di atasnya modal. Kita akan buat yang pertama adalah sebuah kelas, kemudian kita isi dengan fluid. Kemudian ini kita enter. Jadi di sini terdapat kontainer. Kemudian di dalam kontainer kita akan buat lagi sebuah div kontainer. Di dalam kontainer ini yang pertama kita akan samakan dulu dengan kontainer yang ada di dalam sini. Jadi di bawahnya carousel ini sama. Jadi kita akan buat div kontainer ini untuk row, kemudian bawahnya adalah kolom. Jadi di sini seperti biasa kita akan siapkan kelasnya ini untuk row, kemudian kita buatkan lagi kontainer di dalamnya untuk kolom. Nah, ini seperti ini. Baru kemudian kita siapkan di sini H1, kita buat isi sesuai dengan jadwal. Kita akan lihat kelas yang digunakan di dalam sini. Contoh yang dipakai di dalam sini adalah row-nya kita kasih BG Danger, kemudian ini kita kasih call, kemudian isi dengan seperti ini. Kita akan copy saja. Jadi itu penggunaan dari kontainer yang ada di dalam sini. Kita tambahkan, kemudian kita taruh di dalam call. Kemudian yang ini kita isi warna merah menggunakan BG Danger supaya nanti dia berwarna merah, kemudian teks depannya berwarna putih. Kita dapatkan kontainer untuk bagian judulnya. Sekarang kita akan siapkan kontainer untuk tabelnya. Yang pertama di sini. Kemudian ini kita seperti biasa kita buat kelas untuk row-nya. Kemudian bawahnya kita buatkan kelas untuk kolomnya. Kita buat .call. Nah, ini tabelnya kita akan letakkan di dalam sini. Ini kita akan copy dari yang ada di sini, kemudian ini copy, klik kanan, paste. Ini, kemudian kita Ctrl S, kita bisa lihat hasil di dalam browsernya ini. Hasilnya seperti ini. Jadi ini ada di dalam, kemudian ini untuk judulnya menggunakan jadwal, dan ini ada di bagian ini. Kita bisa atur supaya ini ada di tengah menggunakan kelas seperti berikut. Kita akan tambahkan di dalam kelas row dari tabelnya ini dengan justify content center. Kemudian yang ini kita bisa atur menggunakan call md. Kemudian ini kita isi dengan 3 atau 4 misalnya. Kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat tampilan di dalam browser. Ini adalah hasilnya. Nanti headingnya ini bisa kita ganti, first slash dan handle ini nanti bisa diganti. Contoh misalnya kita isi dengan Senin, kemudian ini kita ganti dengan Selasa, kemudian ini kita ganti dengan Rabu. Jadi ada 3, Ctrl S, kemudian isinya nanti diganti sendiri. Nah, itu cara penggunaan dari tabel. Kita nanti bisa atur-atur sesuai dengan penggunaan dari kelas-kelasnya. Ini ada contoh menggunakan seperti ini. Cara penggunaannya sama, terdapat seperti ini. Kemudian di setiap TR-nya ada penggunaan dari tabel primary, secondary, dan seterusnya. Kemudian ini contohnya. Kita juga bisa menambahkan bentuk tabelnya menjadi responsif dengan menambahkan di dalam kelas dari tabelnya ini. Contoh di dalam tabel ini
kita bisa tambahkan dengan tabel, kemudian kita isi dengan boleh responsif seperti ini. Ini terdapat tambahan juga, bisa LG, MD, dan seterusnya. Nanti silakan dicoba-coba sendiri, jadi pembelajarannya akan lebih banyak mencoba, jadi tidak harus mengikuti yang saya jelaskan. Di sini saya hanya jelaskan panduan-panduannya saja, silakan dicoba-coba supaya nanti mengerti fungsi dari masing-masing penggunaan dari kelas. Karena Bootstrap itu kita tinggal siapkan kontainer, sementara kelas-kelasnya ini sudah dibuatkan oleh Bootstrap. Jadi kita tinggal naruh kelas-kelasnya saja. Yang perlu kita pelajari hanya fungsi dari kelas-kelas yang sudah dibuatkan oleh Bootstrap. Itu saja materi dari tabel. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.